Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Aryadi. Seperti biasa saya akan kembali membagikan video pembelajaran ya mengenai apresiasi prosa fiksi. Kemarin kan kita sudah membahas apresiasi puisi ya, ringkasan dari puisi 1 baris sampai dengan puisi 14 baris ya. Dan saya buat diagramnya itu bukan seperti diagram MTK teman-teman, tapi kayak satu-satu pakai tabel gitu ya. Terus di video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi, bagian ke-7 yang dalam ranahnya itu kita akan membahas kembali angkatan-angkatan dalam karya sastra ya, atau dalam sejarah sastranya. Kemarin kan kita sudah membahas angkatan Pujangga Baru. Sekarang kita akan membahas angkatan Jepang dan juga angkatan tahun 45. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka ya, agar saya semakin semangat membuat video-video pembelajaran lainnya. Dan sebelum kalian nonton, saya ingin memperingatkan kalau semua yang saya bagikan berdasarkan pemahaman saya. Jadi jika ada salah kaprah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Kalian juga bisa berkomentar di bawah mengenai pendapat kalian nanti. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya. Oke, baik teman-teman, yang pertama yaitu angkatan Jepang dan angkatan 45. Yang pertama kita akan membahas tentang angkatan Jepang dulu. Tanggal 1 April pada tahun 1943 di Jakarta, Jepang mengumpulkan para sastrawan Indonesia dan diberi nama Kuimin Bunka Shida Seko, yang berarti artinya pusat kebudayaan. Selain diawasi oleh lembaga keamanan Bunka Shidoso, terdapat lembaga lain bentukan Jepang yang turut mengawasi kegiatan bersastra pada masa tersebut, yaitu Jawa Shinbunkai. Lembaga ini didirikan oleh Jepang pada tanggal 2 Februari 1943. Jawa Shinbunkai merupakan badan yang mengawasi peredaran surat kabar atau berita yang terbit. Karya sastra pada zaman ini bersifat realitas, kritis, dan simbolis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Karya sastra pada masa ini dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu yang pertama, karya sastra dan pengarangnya yang resmi berada di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Yang kedua, kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Pada saat itu, kehidupan sastra penjajahan Jepang mempengaruhi peranan pengarang dalam membuat suatu karya sastra. Pengarang seperti kehilangan pegangan dan gaya penulisannya. Banyak sekali tekanan yang dihadapi para sastrawan. Hal itu karena adanya batas-batasan yang dilakukan Jepang terhadap aktivitas rakyat, bahkan sampai membatasi tulisan-tulisan yang ingin diterbitkan hanya untuk kepentingan propaganda Jepang. Adapun beberapa tokoh pada angkatan ini antara lain, yang pertama Rosyan Anwar, MS Asar, Maria Amin, Nus Jamsu, Amal Hamzah, dan Usmar Ismail. Kita lanjut ke angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga sebagai angkatan Khairil Anwar, karena pada masa ini Khairil Anwar lah yang mendominasi sastrawan lainnya. Ada juga beberapa pendapat mengatakan angkatan ini adalah angkatan setelah kemerdekaan. Pada masa ini juga karya sastra lebih mengarah ke ekspresif atau berdasarkan ekspresi pengarang pada masa itu. Jadi dari realitas ya, realitas, kritis, serta simbolis berubah menjadi ekspresif ya teman-teman. Pada masa ini pula lebih banyak karya sastra mengarah pada puisi daripada prosa fiksi. Karya sastra generasi ke-45 naik ke puncak dunia dan menjadi perhatian sastrawan. Ia seolah lepas dari pengaruh asing yang masih kuat mempengaruhi sastra Indonesia saat itu. Jadi ini udah bersifat bebas ya, karena udah merdeka ya. Nama-nama angkatan 45 sendiri ditampilkan oleh Rosyan Anwar pertama kali pada lembar Kebudayaan Gelanggang atau yang biasa disebut dengan Surat Kepercayaan Gelanggang. Menurut definisi Wallach tentang periode sastra, Pradopo 1995 halaman 2,
Periode angkatan 45 diatur dengan sistem atau standar penulisan yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perbedaan konvensi tertulis terlihat pada kualitas estetika dan hiperestetik yang membedakan kedua zaman tersebut. Ciri estetika yang sangat mencolok dari Batalion 1945 adalah individualisme yang dicerminkannya dalam karya yang mereka hasilkan. Menurut pendapat Pradopo 1995 halaman 27. Nah, jadi memang karya-karya sastra pada angkatan ini lebih bersifat individualis ya teman-teman, dimana sesuai dengan ekspresif pengarang aja menyampaikan pendapatnya itu tentang apa. Nah, terlagi-lagi angkatan ini disebut angkatan setelah merdeka juga ya. Nah, jadi topiknya itu tentang kemerdekaan Indonesia semuanya ya. Adapun tokoh-tokoh angkatan 45 antara lain yang pertama ada Khairil Anwar, Asrul Sani, Sitor Situmorang, dan Idrus. Nah, setelah membahas angkatan Jepang dan angkatan 45, kita lanjut ke penganalisisan apresiasi prosa fiksinya ya teman-teman. Nah, di mana saya di sini akan menganalisis perbedaan yang terjadi antara angkatan Jepang dan juga angkatan 45 ya teman-teman. Oke, saya mengambil salah satu cerpen dan novel dari masing-masing angkatan yang menonjol mungkin ya. Nah, yang pertama yaitu analisis perbedaan cerpen berjudul Tinjaulah Dunia Sana karya Maria Amin dan novel berjudul Aki karya Idrus. Perbedaan yang terletak di antara kedua karya sastra ini adalah pada cerpen berjudul Tinjaulah Dunia Sana. Yang pertama yaitu merupakan cerita yang berbentuk simbolik atau menggunakan suatu hal untuk dijadikan simbol dalam suatu cerita. Simbol yang dipakai dalam cerpen ini adalah berupa ikan dan burung yang dilihat oleh penulis saat ia berkunjung ke salah satu gedung akuarium raksasa, di mana ciri khas angkatan Jepang ya yang seperti kita tahu itu yaitu bersifat simbolis realitas pada saat itu. Nah, simbol ikan dan burung itu pun menggambarkan Jepang yang dengan sombongnya membanggakan kekuasaannya di Indonesia. Sedangkan pada novel berjudul Aki lebih cenderung menceritakan perasaan pengarang pada saat itu yaitu Idrus. Melalui karya ini Idrus ingin menyampaikan sesuatu yakni nilai-nilai kehidupan yang merupakan pandangan hidup pengarangnya. Idrus melalui karyanya ini menyampaikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang kita sendiri ingin tanyakan dan kita sendiri ingin jawab. Dalam konteks kehidupan, sosial budaya pada zamannya, kehadiran novel karya Idrus itu memberikan pesan perlunya sikap optimis menghadapi carut-marut kehidupan selepas revolusi kemerdekaan. Nah, jadi udah jelas ya perbedaannya tuh teman-teman, dimana di angkatan Jepang itu mereka lebih cenderung memakai simbolis-simbolis ya yang bersifat realitas. Nah, itu ditunjukkan pada Maria Amin ya, dia mengunjungi salah satu akuarium dan melihat ikan-ikan yang ada dan burung-burung yang ada di sana gitu. Nah, ya, melambangkan menggambarkan Jepang. Nah, tapi hanya sedikit orang yang tahu karena dia bersifat simbolis sebagai simbol ya teman-teman. Nah, kalau untuk apa ya kalian bisa cek di Google ya, ketik cerpen Tinjaulah di Sana. Nah, nanti di situ ada penjelasannya teman-teman. Atau nanti akan saya cantumkan link source dari teorinya. Nah, sedangkan untuk yang novel Aki, nah itu bersifat ekspresif dari pengarang Idrus sendiri ya, dimana dia ingin mengungkapkan perasaannya mengenai pertanyaan-pertanyaan manusia yang tak bisa dijawab atau pertanyaan-pertanyaan manusia yang bisa tetap kita tanya padahal kita tahu jawabannya. Nah, melalui novel Aki itu dia menyampaikan rasa ekspresifnya. Nah, itu dia perbedaannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka, agar saya semakin semangat membuat video untuk membagikan pembelajaran dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, see you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dadah. Through the highways,
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways.